Tell him I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. They're new every morning. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, yes, you've been faithful. You've been faithful. Yes, you have. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so good, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. God, declare it over you. Your goodness is running after. Your goodness, one more time. Your goodness is running after. Oh, your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. One more time, your goodness. Your goodness is running after. Come on, sing it out. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. And all my life you have been faithful. All my life, come on, sing it out. That's right, tell him. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. That's right, sing out His goodness this morning with your prayer language. Just begin to pray and just worship Him. Sing out His goodness over your life. Ada yang kalian sudah dipenuhi Roh Kudus, God, berkata-kata you have dalam been roh. good. Your mercies are new every single morning. You are good to us, Lord. We thank you, we thank you. Sometimes we do not see it, but Lord, you are good. You're working behind our back. You're working behind us. Oh, you are good, you are good. We believe it, Lord. You are good. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. One more time. Come on, you sing all my life. And all my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath I will sing of the goodness of God. Your goodness, let's declare it one more time. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. One more time. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Run after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
Thank you, Jesus. Shikiriara bakariara bo siriririririririri. Shikirionda la 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 bo niririririri. Your goodness is running after me. Oh, oh. Shia la 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 bonte la 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 say yes. Your goodness is running after me. Oh, ya la la si ya la 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 si girione. Your goodness. Oh, we live in your goodness. We're surrounded by your goodness. We're surrounded. We're surrounded. We're surrounded by your goodness. Yeah, yeah, yeah. We're surrounded. We're surrounded. Your goodness all around us. We're surrounded. Your goodness. Oh, your goodness. Yeah, yeah. One more time, your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness, your goodness is running after me. Goodness, your goodness is running after me. With my life laid down, I give you everything. Your goodness is running after me. Give Jesus a big hand this morning. Haleluya. Oke, praise the Lord. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian ya. You cannot Waktu work pujian ini remotely with kita diberkati Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya di malam ini. Dan oke, selamat bergabung Ibu Weli Hukubun, Ibu Lince sudah bersama kita ya. Oke, malam ini Bapak Ibu kita akan siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Dan malam ini doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Andri Marantika, SST dari Kota Kediri akan berdoa dulu ya untuk firman Tuhan malam ini. Oke, selamat malam juga Cipang Panglai bersama kita. Bu Hana Nova sudah bersama kita ya. Oke. Ya, kepada Ibu Andri Marantika dipersilakan. Ya, baik. Baik Pak John, terima kasih Pak John. Oke. Praise Shalom God. semuanya. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita. Terpujilah namamu Bapa. Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami sembah. Di malam hari ini, Engkau layakkan kami untuk Amin. datang kembali, untuk memuji, membesarkan namamu Bapa. Bapa, begitu besar hadirat-Mu yang ada di dalam kami Tuhan, di Ya dalam kami Yesus. pada malam hari ini. Sehingga kami begitu merasakan Engkau hadir bersama kami pada malam Yes. hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkati kami semua pada malam hari ini. Siapkan hati kami Bapa. Berkati Pak John yang akan menyampaikan firman-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah Pastor John sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakailah Pak John, biarlah Ya Engkau yang Yesus. berbicara atas Pak John Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya buat kita semua malam hari ini. Haleluya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baik Bapak Ibu ya. Nanti sebentar Bapak Ibu semua yang hadir ya tentunya bisa ambil bagian di dalam
menaikkan doa deklarasi ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya berharap semuanya di sana dalam keadaan baik ya, bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini, dan ada yang tahu Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 663, Pak John. Ya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-663. Haleluya. Oke, dan mari kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan oleh orang tua kita dari Jerman, Ibu Rosalin ya. Waktu Jerman di sana siang ya. Sudah Ya. jam berapa? Jam 13 lebih ya. Ya, Pak John. Oke, praise the Lord. Kita akan lihat ya firman Tuhan malam hari ini yang sangat indah buat kita semua. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin ya. Oke. Ya, baik, kita akan lihat dulu firman Tuhan malam ini. Oke, ya ini kita tiba di serial yang ke-663 ya malam ini, dan besok pagi kita akan tiba di serial yang ke-664 ya. Doakan semua Tuhan tuntun langkah kita berjalan semakin hari semakin jauh bersama dengan Tuhan ya, step by step, selangkah demi selangkah, pelan tapi pasti ya, sehingga membuat kita mengerti, kita memahami, dan kita boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman bagi kita sekalian. Oke, tema kita malam ini sangat indah sekali, yaitu kemuliaan Allah dalam hati. Hati yang apa, saudaraku? Dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Coba pegang dada saudara, bilang, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah, bilang, kemuliaan Allah dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pastikan malam ini hatimu sedang melekat dengan Tuhan ya. Dan ketika hatimu melekat dengan Tuhan, nah ini janji Tuhan bagi saudara saya yang hatimu melekat dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Untuk memahami tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Ya. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Amin. Tuhan dengan bangga berkata, sungguh hatinya. Hati siapakah itu? Pastikan itu adalah hatimu dan hatiku. Ya, hati kita semua sebagai orang percaya. Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Amin. Maka apa yang terjadi? Maka aku akan meluputkannya. Katakan amin. Itu yang pertama. Aku akan membentenginya. Yang kedua, alasannya apa? Sebab ia ini orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, mengenal namaku. Katakan amin ya. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu ya. Penyakit sampar yang mematikan, membahayakan, yang merenggut nyawa manusia tidak akan bisa terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatimu melekat dengan Tuhan ya. Waktu berapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu pandemi saudaraku ya, itu mewabah seluruh dunia. Orang ketakutan, orang mati Bapak Ibu. Tapi anak-anak Tuhan yang hatinya melekat dengan Tuhan, Tuhan meluputkan, Tuhan membentengi. Alasannya apa? Sebab ia, yaitu saudara saya yang hatinya melekat pada Tuhan. Kita mengenal nama Tuhan ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Di dunia ini tidak ada tempat yang paling aman untuk saudara saya bisa berlindung. Tempat yang paling aman satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Orang mencoba menyelamatkan dirinya, mereka pikir mereka naik ke gunung yang tinggi, mereka bisa selamat, tidak akan pernah bisa. Orang mencoba pergi menyeberang ke seberang pulau, tapi mereka juga tidak bisa selamat.
Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Dan Alkitab berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau tetap berdiri tegak. Engkau melihat bahwa bagaimana Tuhan meluputkan, membentengi engkau. Jangan takut Bapak Ibu. Orang boleh meramalkan macam-macam, orang boleh memprediksikan keadaan dunia hari-hari ini akan menuju pada berbagai macam hal yang akan terjadi. Itu adalah semua dalam rencana Tuhan. Tapi engkau dan saya pastikan malam ini, ketika engkau dan saya hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan janji, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dalam bahaya, ancaman, tekanan, himpitan, suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak, menantu, mertua tidak bisa menolong, teman baik, teman dekat, saudara sekandung, sepupu tidak bisa menolong. Saya percaya ada satu yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin. Dan itulah sebabnya hati kita mau melekat dengan Tuhan. Amin. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan Yesus, engkau ada di dalam hatiku. Amin. Engkau ada di dalam hidupku. Pastikan hati saudara melekat dengan Tuhan. Yang hari ini hatinya sedang menjauh, ayo dekat dengan Tuhan. Engkau aman, engkau tenang. Amin. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Orang yang dekat dengan Tuhan, bukan sekedar dekat, tapi melekat dengan Tuhan. Itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia akan diluputkan dari bahaya, dia akan dibentengi dari serangan-serangan musuh. Amin, saudaraku ya. Kemarin kita baru menyelesaikan kitab Efesus, tentang bagaimana peperangan rohani menghadapi musuh-musuh kita. Ada 4 strata pemerintahan iblis. Pertama adalah pemerintah. Di bawah pemerintah ada penguasa, di bawah penguasa ada penghulu, di bawah penghulu ada roh-roh jahat. Dan saya percaya hari-hari ini semua anak-anak Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Dengan catatan, asal hatimu melekat dengan Tuhan, hatimu tidak melekat kepada yang lain. Selama hatimu melekat dengan Tuhan, bahaya, musibah, ancaman, virus, bakteri, kuman apapun aman. Tidak akan bisa mendekat kepada kemamu. Tidak akan pernah bisa menyentuh engkau. Apalagi yang namanya santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum, ilmu gendam. Tidak akan menimpamu. Katakan amin. Sebab Tuhan tahu melindungi, meluputkan orang-orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Orang-orang yang hatinya cinta Tuhan, Tuhan bentengi dia. Karena apa? Dia mengenal nama Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan apa? Semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nah, mari kita akan lihat ini ya Bapak Ibu. Kita lihat bagian penting ini saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati yang melekat. Bilang amin. Hati yang melekat dengan siapa? Hati yang melekat dengan Tuhan, bilang itu saya. Katakan itu saya. Amin ya. Itu saya. Hati yang melekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia diluputkan, kemudian dibentengi. Dan dibentengi karena apa? Ia mengenal nama Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu ya. Oh, haleluya, haleluya. Semua kita akan dijaga Tuhan seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Amin ya. Dan tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan selama hatimu melekat dengan Tuhan. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam Filipi 1 ayat yang oh, haleluya. Filipi 1, oke, ini ayat 4 sampai 6 ya. Oke, ini kebalik ini. Filipi 1 ayat 4 sampai 6. Tadi pagi kita baru membahas ayat 1 sampai 3. Oke. Ya. Kita lihat ya, Filipi 1 ayat 4 sampai 6. Nah, saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan. Menemukan apa? Wow, tentu kita akan menemukan harta karun ya. Harta yang terpendam, saudaraku. Ini harta yang nilainya itu melebihi harta dunia ya. Kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Ya, bagaimana Bu Fang Lai? Belum tulis di atasnya. Oh, belum tulis yang mana? Yang belum tulis? Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati yang melekat pada. Oh iya, oke. Ini dia, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Bukan. Oh, satunya lagi di bawahnya lagi. Ini ya. Oke. Ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati yang melekat. Bilang amin. Hati yang melekat dengan siapa? Dengan Tuhan.
Apa yang terjadi? Maka dia diluputkan, 1, 2, dan dia dibentengi karena apa? Karena dia mengenal nama Tuhan. Wow, dahsyat ya. Amin. Oke. Sudah selesai dicatat Bu Pang-Pang? Sudah, Cak Jan. Oke, sip, mantap. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Ini dapat kita pelajari di sini. Terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang keempat sampai 6. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Amin ya. Yang mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, mengerti itu penting dulu. Understanding yang benar itu penting ya. Karena di luar sana masih banyak dari kalangan kita ini mereka belum mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen, saudaraku. Apakah dia di gereja? Iya, betul dia di gereja. Apakah dia juga melayani? Iya, dia juga melayani. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Tapi di dalam ibadah gereja CLCC ini, Bapak Ibu setia terus mengikuti serial khotbah pengajaran, engkau dibuat Tuhan makin mengerti, memahami. Ya, tentang apa? Kemuliaan Allah dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku, ada 3 tanda atau 3 ciri, saudaraku. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Siapa dia? Ini dia. Yang pertama, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, siapa dia? Yang pertama, Bapak Ibu, ini dia. Yang pertama, itu adalah hati yang berdoa. Bilang hati yang berdoa, ya. Ini penting, saudaraku. Nah, dengan engkau berdoa, dengan hatimu yang berdoa, maka engkau akan bisa melekat dengan Tuhan. Itu tanda yang pertama. Kita lihat ayatnya ya. Filipi 1 ayat 4. Filipi 1 ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Amin ya. Paulus berkata di ayat ini, Rasul Paulus berkata, dan setiap kali aku berdoa, saudaraku, untuk apa saudara? Untuk siapa? Untuk kamu semua. Kamu ini adalah umatnya, jemaatnya. Orang-orang yang dia kasihi, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, apa yang terjadi? Dia bilang apa? Aku selalu berdoa dengan apa? Sukacita. Tidak dengan terpaksa, ya. Tidak dengan ijir-ijiran, tidak dengan apa, saudaraku? Dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu, berdoa dengan sukacita, Bapak Ibu. Ini saudara, tanda orang yang hatinya melekat dengan Tuhan itu apa? Hatinya suka berdoa, hati yang berdoa. Amin. Saudara tahu ada 3 alasan kenapa kita berdoa, ya. Ini penting. Ingat ini Bapak Ibu. Alasan kenapa kita berdoa, 1, karena kita punya musuh, ya. Kita punya musuh Bapak Ibu. Saudara suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya. Saudara-saudara, kita punya musuh. Yang namanya musuh itu bukan darah dan daging ya. Kemarin kita baru mempelajari itu dalam surat Efesus ya. Musuh kita itu adalah bukan darah dan daging. Darah dan daging itu manusia. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan menantumu, bukan mertuamu ya. Bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan temanmu. Ya, bukan orangnya. Tapi musuh kita itu adalah iblis ya, Bapak Ibu sekalian. Itu harus kita tahu. Saudara kita ini punya musuh. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita berdoa. Kenapa? Karena kita punya musuh. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, musuh itu tidak ingin saudara dan saya dalam keadaan bahagia. Musuh tidak ingin saudara dan saya dalam keadaan sehat. Musuh tidak ingin saudara dan saya dalam keadaan baik dan diberkati. Musuh tidak ingin saudara dan saya punya masa depan penuh harapan.
Dan karena itu dia datang untuk pertama mencuri, kedua membunuh, ketiga membinasakan. Misi daripada iblis itu destroyed, menghancurkan. Tapi Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, tetapi aku datang supaya mereka saudara saya yang hati melekat pada Tuhan mendapatkan hidup dan mendapatkan dalam segala kelimpahan. Katakan amin ya. Saudara, hari-hari Tuhan mau engkau banyak berdoa. Untuk apa? Kau bisa memproteksi suamimu, memproteksi istrimu, anakmu, menantumu, cucumu, orang-orang kau kasihi. Amin, saudaraku. Bersyukur Bapak Ibu. Di dalam gereja CLCC setiap siang ya jam 1 dari Minggu sampai dengan hari Jumat kita selalu berdoa jam 1 ya. Dan nanti hari Sabtu kita mulai jam 10 karena menyesuaikan dengan ibadah tatap muka di Surabaya. Doakan nanti hari Sabtu kita ada acara pemberkatan peneguhan nikah ya di tempat Ibu Lydia Eka. Jadi semua yang hadir di sini diundang semuanya ya. Tadi undangan sudah dikirim ke grup dan semua bisa hadir ya hari Sabtu karena di sana Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu bagi kita sekalian. Amin ya. Melalui keluarga Ibu Lydia Eka. Dan yang di luar kota, di luar negeri, bisa mengikuti lewat Zoom ya. Bapak Ibu kita buka ibadah Zoom ya. Supaya bisa bergabung bersama kita. Jadi ini alasan yang pertama kenapa kita berdoa. Suatu karena kita itu punya musuh. Yang kedua alasan kenapa kita berdoa. Karena Bapak Ibu sekalian kita ini lemah. Amin ya. Kita ini lemah, saudaraku. Lemah kenapa? Karena energi kita, tenaga kita itu sudah dikuras, tersedot dengan segala macam persoalan, pergumulan, masalah, beban, berat, penderitaan. Itu sebabnya membuat kita lemah. Ya, mikirkan masalah satu belum selesai, ada lagi yang baru datang belum selesai, ada lagi yang baru. Sampai kapan ini bisa berhenti? Sampai kapan bisa selesai? Tidak akan pernah selesai. Selama engkau dan saya ada di muka bumi ini, kita terus menghadapi masalah. Tapi ingatlah saudaraku, disitulah Tuhan izinkan supaya engkau dan saya berdoa. Ya, kebanyakan orang kalau tidak ada masalah, apa yang terjadi? Ya saudaraku, untuk ibadah, nanti aku masih repot, nanti aku masih ada urusan, nanti aku masih ada tamu, bla 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 bla. Dan nanti kalau sudah ada persoalan, Bapak Ibu baru ingat pada Tuhan. Masih mending bersyukur ya. Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya ingatkan kita, ini saatnya engkau berdoa. Dengan engkau berdoa, maka engkau akan mendapat kekuatan baru. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Yesaya 40 ayat 31 bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan mereka ini seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjelesu, mereka berlari tidak menjelelah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kekuatan yang fresh, yang masih segar, saudaraku. Jadi dengan engkau berdoa, engkau tidak lemah lagi. Ya. Kenapa orang lemah? Karena apa? Dia tidak tahu cara mendapat kekuatan baru. Ya. Nah, kekuatan itu engkau dapatkan ketika engkau berdoa dengan Tuhan. Sama seperti HP kita dicas, Bapak Ibu ya. Sehingga HP kita nih, yang tadinya baterai sudah ngedrop, kita bisa pakai komunikasi, bisa pakai chatting, dan sebagainya. Ya. Itu dia, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, makanya bersyukur kalau ada masalah, ya. Itu Tuhan mau supaya engkau datang pada Tuhan. Yesus tawarkan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Ada yang tahu ayat ini di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Nanti tanggal 15 dapat hadiah. Matius 11:28. Waduh, itu luar biasa Cipung ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, 100 buat Cipung. Wow. Dapat hadiah betul-betul Cipung nak. Tanggal berapa itu? Tanggal 15 ya. Oh, tanggal 15 Cipung. Dengan catatan Cipung Nanti tak datang sama ingetin kalau Pastor Pastor John lupa Cipung ya. Ya, oke. Jangan takut kalau Pastor John lupa tak ingetin. Oke, jangan takut. Ada door prize di situ. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Ya, oke. Yang ketiga, alasan kenapa kita berdoa, Bapak Ibu, karena ini adalah sebuah persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Katakan amin ya. Sama seperti 10 anak darah, satu yang bodoh, yang satu bijaksana. Yang bodoh punya minyak, tapi minyak kan tinggal sedikit Bapak Ibu.
Tapi yang pintar, yang bijaksana ini, Bapak Ibu, dia ini punya pelita plus punya minyak persediaan, ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat mempelai datang, saudaraku, yang dalam keadaan tidak siap ini minyak tinggal sedikit, labakan. Mereka cari minyak, betul dapat minyak di kampung sebelah, tapi datang udah telat, pintu udah ditutup, ya Bapak Ibu. Jadi itulah sebabnya Tuhan mau di akhir zaman ini kita banyak berdoa. Supaya apa? Supaya jangan sampai saudara ketinggalan pada waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Amin ya. Alkitab berkata sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Oke, ini yang pertama ya. Jadi kita pelajari Bapak Ibu itu. Jadi ada 3 alasan kenapa kita berdoa. Masih ingat tadi? Karena apa? Kita punya musuh. Yang kedua karena apa? Kita lemah. Yang ketiga ini sebagai persiapan menantikan kedatangan Tuhan. Nah, kita kembali kepada poin ini ya Bapak Ibu. Kemuliaan Allah di dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Mari kita lihat tanda yang kedua, hati yang melekat dengan Tuhan itu apa, saudaraku? Ini dia. Yang kedua, itu hati yang bersyukur. Haleluya, Cifung suka nyanyi, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Ah, ini dia, ya. Mari kita lihat ayatnya, hati yang bersyukur, Filipi 1 ayat yang kelima. Ya, Filipi 1 ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanku dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Amin. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Paulus berkata, aku mengucap syukur. Kepada siapa kita mengucap syukur? Kepada Allah. Kepada Allahku yang Paulus layani ya. Allah kita semua. Alasannya apa? Karena persekutuanmu, orang-orang percaya ini persekutuannya dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini orang yang hebat ini. Filipi ini, orang-orang jemaat Filipi, orang yang setia Bapak Ibu. Saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan, malam ini engkau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan itu sangat membahagiakan hati saya, saudaraku. Mungkin saya capek, saya lelah, saya dalam keadaan dalam keadaan sudah tidak berdaya, tapi ketika saya lihat saudara, wow, hati saya bersyukur sekali karena melihat bagaimana Bapak Ibu punya persekutuan dalam berita Injil ya. Ingat, Injil itu adalah apa, saudaraku? Kabar baik, good news ya, kabar kesukaan. Dalam bahasa Yunani disebut evangelium. Evangelio. Jadi itu adalah soal berita baik, berita gembira, berita sukacita, berita pengampunan dosa. Siapa yang tidak senang mendengar berita Injil? Semua orang suka mendengar berita Injil ya. Saudaraku, karena apa? Banyak orang hari-hari ini mereka sudah dipenuhi dengan kabar-kabar buruk, saudaraku. Terjadi berbagai macam bencana, musibah, malapetaka, berbagai macam hal yang menakutkan, menggoncangkan bumi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu kita butuh yang namanya berita Injil itu ya. Supaya apa? Kita yang susah tidak susah lagi, kita yang sedih tidak sedih lagi, kita yang khawatir tidak khawatir lagi, kita yang takut tidak takut lagi. Kenapa? Karena telinga kita setiap hari dilatih mendengar ya berita Injil, berita baik, kabar baik. Kabar baik adalah Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Kabar baik adalah Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Kabar baik adalah Tuhan selalu menghibur hatimu yang susah. Katakan amin. Kabar baik adalah Tuhan menolong engkau dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu, kita ikut Tuhan itu nggak rugi, saudaraku. Yang rugi adalah ketika mereka tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ataupun mereka ikut Tuhan juga tapi tidak ikut dengan sepenuh hati. Itu rugi. Itu namanya nanggung, Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini Tuhan mau saat kita mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Tanda yang kedua dari orang yang hatinya melekat pada Tuhan itu hatinya selalu bersyukur. Ya. Bersyukur hari ini ketika engkau dalam persoalan itu berarti Tuhan sayang kepadamu. Sebab apa? Tuhan tidak ingin engkau jauh dari Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini, saudaraku, apa yang kau terima sepertinya kurang, sepertinya tidak cukup, saudaraku. Bersyukurlah. Tahukah saudara, cara Tuhan melipat gandakan mujizat keuangan, mujizat berkat itu, kalau engkau tahu mengucap syukur ya. Orang yang mengucap syukur itu dia sedang mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Dan orang yang bersyukur itu menunjukkan bahwa imannya sedang bertumbuh.
Tapi ketika dia mulai menggerutu, dia mulai bersungut-sungut, dia mulai ngomel, saudaraku. Nah, itu menunjukkan bahwa imannya sedang bermasalah. Dan orang yang suka menggerutu, yang suka bersungut-sungut, itu dia sedang menutup pintu mujizat, dia sedang menutup pintu rezeki, dia sedang menutup pintu berkat dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Yesus dengan 5 roti 2 ekor ikan secara kalkulasi manusia, hitung-hitungan di atas kertas itu nggak cukup, mana mungkin 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan sekian banyak orang. Itu baru bapak-bapak kaum pria aja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Soalnya kalau dikalkulasi semua bukan cuma 5.000, tapi bisa 10.000, bisa 15.000, ya. Tapi lihat dengan Yesus angkat 5 roti 2 ekor ikan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi mujizat pelipat gandaan, plek. Wow, dalam hitungan begitu cepat sekali. Secepat mata berkedip itu mujizat terjadi. Saking mereka makan sampai kenyang, saudaraku, masih ada sisanya. Berapa bakul Bapak Ibu? 12 bakul, ya. Oke, Bapak Ibu ingat ini, nanti kita akan adakan Natal, Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita melakukan sesuatu dengan hati yang bersyukur, ya. Kalau Tuhan percayakan kita melakukan acara ini, satu anugerah Tuhan, ya. Ini satu momen penting, satu kesempatan kita bisa hadir di dalamnya, kita bisa mengikuti, ambil bagian di dalamnya. Dan pesan saya Bapak Ibu, jangan lupa ya bersyukur. Setelah ibadah selesai jangan langsung buyar, jangan pulang dulu. Kita kumpul sama-sama, kita bersyukur. Masih ingat ya, 10 orang kusta datang kepada Yesus mohon minta disembuhkan. Waktu mereka disembuhkan, siapa yang datang bersyukur? Saudaraku, cuma 1 orang yang datang bersyukur, berterima kasih, kamsianya kepada Tuhan, matur nuwun kepada Tuhan. Cuma 1. Di mana yang 9 orang itu? 9 orang itu mereka pergi begitu aja, saudaraku, tidak dengan hati yang bersyukur. Nah, 1 orang ini yang mengajarkan kita bahwa pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Saudaraku, sementara di tengah jalan Bapak Ibu, itu penyakit orang kusta itu sudah disembuhkan Tuhan, ya. Kalau engkau rajin bersyukur kepada Tuhan, maka saya percaya tidak ada pintu-pintu yang tertutup bagimu. Amin, ya. Jalan-jalanmu dimudahkan, semua dilancarkan Tuhan. Bilang amin, ya. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, bahkan tidak pernah kau doakan, Tuhan kerjakan itu. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa di dalam hatimu ada rasa syukur, dan Tuhan suka dengan hal itu. Katakan amin, ya. Nah, Anda lihat bangsa Israel, mereka sukanya menggerutu, sukanya ngomel, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan pemimpinnya Musa. Itu dikata-katain, saudaraku, dan Tuhan marah, saudaraku. Yang tidak terima itu siapa? Tuhan. Tuhan marah, Tuhan greget, saudaraku, Tuhan murka, dan mereka langsung ditumpas. Saat itu juga mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu, orang yang suka menggerutu, bersungut-sungut, saudaraku, dia tidak akan bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya berdoa supaya malam ini semua jemaat Tuhan, sebagai seorang istri, sebagai seorang bapak, suami, sebagai seorang percaya, kita belajar bersyukur supaya Tuhan bawa kita masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Amin, ya. Berapa banyak yang saudara siap memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan? Lambaikan tangan, bilang saya siap masuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bilang amin. Amin. Haleluya. Oke, yang ketiga, mari kita lihat ya, kemuliaan Allah di dalam hati yang melekat dengan Tuhan. Siapa dia? Ini dia. Yang ketiga, ini dia. Tanda dari orang yang hatinya melekat dengan Tuhan itu hatinya percaya, ya. Hati yang percaya. Ini penting. Kita lihat Filipi 1 ayat 6. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Amin, ya. Akan hal ini aku yakin, believe, percaya, trust, Bapak Ibu. Ini saudaraku. Jadi orang yang hatinya melekat dengan Tuhan itu tanda yang ketiga, itu hatinya percaya. Angkat tangan saudara berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dokter boleh bilang penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Selama hatimu percaya, mujizat masih terjadi. Katakan amin.
Amin. Orang boleh ngomong macam-macam tentang dirimu. Kamu tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin bisa berhasil menurut ramalan ini, menurut ini kata si A si B. No. Hidup saudara bukan ditentukan dari apa kata manusia, tapi hidup saudara ditentukan dari apa kata Tuhan. Bilang amin. Karena itu dibutuhkan hati yang percaya. Nah, hati yang percaya itu dari mana, saudaraku? Hati yang percaya itu datang dari telingamu setiap hari dengar firman Tuhan. Makanya bersyukur Bapak Ibu, setiap hari kita ada ibadah, baik pagi, siang, malam, telingamu dilatih mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Membuat hatimu makin percaya, makin mantap. Yang tadinya masih bimbang, masih ragu, masih khawatir, sekarang hatimu mantap dengan Tuhan. Bilang mantap. Amin ya. Haleluya. Nah, ini tiga hal ini ya. Lalu kita lihat sekarang apa hasilnya. Hasil yang pertama ini dia, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berdoa dengan sukacita di hadapan Tuhan. Tanpa disuruh, tanpa diminta, dia berdoa saudaraku dengan sukacita di hadapan Tuhan. Amin ya. Kita lihat saudara Filipi 1 ayat 4. Filipi 1 ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Amin. Berdoa dengan sukacita itu berkatnya besar. Amin ya. Haleluya. Yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tetap setia. Setia dengan apa, saudaraku? Dia setia bersekutu dengan berita Injil, ya. Kita lihat Filipi 1 ayat yang kelima. Ya. Filipi 1 ayat yang kelima, aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Amin. Dari hari pertama sampai sekarang ini jemaat Tuhan tetap setia. Dari Zoom ini mulai dibuka sampai saat ini Bapak Ibu semua tetap setia. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Orang tidak setia dengan berita Injil, kita tetap setia bersekutu dengan berita Injil. Nah, itu tandanya apa? Bahwa hati kita melekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Orang tidak suka beribadah, kita suka beribadah. Orang tidak suka melayani, kita suka melayani. Orang tidak taat, kita taat pada Tuhan. Amin ya. Itu namanya hatinya melekat pada Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia meneruskan apa Bapak Ibu? Dia meneruskan pekerjaan yang baik sampai pada hari Kristus. Amin ya. Kita lihat ayatnya Filipi 1 ayat 6. Ya, Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian ya. Waktu Yesus datang, wow, diangkat kita semua, kita reuni di sorga ya. Dan kita akan saling berpandangan ini. Kita lihat di antara kita, kira-kira siapa nih di antara kita yang mahkotanya paling banyak, mahkotanya paling gede sendiri ya. Nah, semua yang kita lakukan di bumi ini satu kesempatan untuk kita berinvestasi untuk kekekalan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di bumi selama kita ada di bumi ini, di dunia ini, itu menentukan apa yang kita dapatkan di sorga nanti ya. Tetap setia, tetap percaya, upah kita besar di sorga. Tahun depan kita akan bicara tentang crown, mahkota Bapak Ibu ya. Tuhan siapkan mahkota bagi kita sekalian. Amin ya. Everlasting crown, mahkota yang kekal. Baik, kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, ada Ibu Weli Hukubun ya. Silakan Bu Weli akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Baik, Bapak Pendeta, shalom buat kita semua. Ya, shalom. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan keluarga maupun pribadi maupun selaku persekutuan CLCC. Kami semua terpelihara karena kasih setia-Mu dalam hidup kami dengan berkat-berkat jasmani dan rohani yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bahkan berkat rohani yaitu firman Tuhan yang telah kami dengar di saat ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarponan MA. Bagaimana kemuliaan Allah
dalam hati yang melekat dengan Tuhan, dengan 3 kebenaran yang telah kami dengar, yaitu hati yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan hati yang terus percaya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang luar biasa yang telah kami dengar di malam hari ini. Kami terus ditolong oleh Tuhan untuk terus berdoa dalam kehidupan kami. Kami terus bersyukur dan kami terus percaya akan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melekat dalam kehidupan kami kepada Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kami. Ya, Yesus. Luar biasa firman Tuhan yang kami dengar di malam hari ini, yang memberkati kehidupan kami, mengajar, mendidik kami untuk kami terus berdoa, kami terus bersyukur, dan kami terus percaya kepada Engkau dalam kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Tuhan terus bukakan rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu setiap saat dalam merenungkan firman Tuhan yang akan dibagikan kepada kami dalam ibadah baik pagi, siang, bahkan malam, supaya rahasia firman itu diterima oleh hamba-Mu dan hamba-Mu boleh dapat memberitakan firman kebenaran itu kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, sehatkan hamba-Mu, berkati hamba-Mu, berikan umur yang panjang bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus melayani Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati akan Ibu Sinta dalam kehidupannya, teristimewa kesehatannya, Tuhan pulihkan, sehatkan, sembuhkan. Ya, Supaya Ibu Yesus. Sinta sembuh dari sakit yang dialami. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Yesus. Dan anak-anak terkasih, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, baik secara jasmani maupun rohani, supaya mereka terus ada di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini, memberkati kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang terindah yang telah kami dengar di malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukubun untuk doa yang sangat indah di malam ini. Tuhan berkati Bu Beli Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarkunan MA, dan juga terima kasih Ibu Weli Hukubun yang sudah bawakan doa. Dan selanjutnya doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Giokim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Shalom. Selamat malam. Shalom. Terima kasih waktunya diberikan. Pastor John, shalom. Salam semuanya. Ya, shalom. Weli, Rosalin, Eka, dan berkati semuanya, Bu Sinta. Amin. Amin. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan.
I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk Yes. pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta Yes. kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa Profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. I receive. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Ong. Makasih. Sama-sama. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Ong Gio Kim yang sudah mengirimkan doa profetik. Dan selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Andriana Marantika dari Kediri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Bapak Ibu menyampaikan pengumuman gereja CLCC pada malam hari ini. Pengumuman atau info gereja CLCC. Bersama-sama bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Hadirlah persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 692929 atas nama Marius Johannes. Hadirlah di ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC online Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi, peneguhan, pemberkatan,
pernikahan Bapak dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat bertempat di Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah Natal, perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang 150.000 dewasa maupun anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur. Apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas atau Bendahara Natal. Bagi Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa dan di luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada Senin 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Srijaya Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadah Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia. Lydia Eka ya. Iya, Lydia Eka. Info penting. Spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Sudah lewat. Ya, sudah lewat semuanya. Oke. Semuanya. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sita Nini Sulistiowati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SSD dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah menyampaikan doa profetik. Dan sekarang ibadah sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiar ini telah memimpin pada puncaknya ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akan berpisah, kita akan latihan lagu ini lagi ya. Kita nyanyikan lagu ini, lagu Natal ya, terpujilah Tuhan ya.
Oke, sebentar. Kan doa deklarasi dulu Pak John. Oh iya, doa deklarasi. Benar sekali. Tepuk tangan dulu yang meriah. Luar biasa nih orang tua kita ya mengingatkan. Wow, luar biasa. Daya ingatnya kuat sekali. Oke, haleluya. Oke, malam ini siapa yang belum kebagian? Kita akan doa deklarasi ya. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama ya. Untuk doa deklarasi, jadi nomor 1 nanti Ibu Lince ya. Ibu Lince, setelah Ibu Lince nanti Ibu Puspita. Lalu yang berikutnya ada ini ya, Pak Lubis ya, Pak Lubis. Pak Romli Halomuan Lubis. Cipung. Oke, ada Cipung, benar sekali. Ya, Cipung ya. Oke, ada Bu Fang lain. Ibu Rosalin. Ya. Oh, Ibu Rosalin, Alin. Oke, Alin. Ya. Oke. udah cukup Alin aja. Oke, Alin. Orang 6. Orang 6 ya, nomor 1. Rosalin. Ya, nomor 1 Ibu Lince, nomor 2 Bu Puspita, nomor 3 Pak Romli, Ya. nomor 4 Bu Fang lain, nomor 5 Alin ya, nomor 6 Bu Rosalin. Oh, Bu. Cipung Pak John. Oh, Cipung. Pak Cipung. Bukan Bu Fang lain, Cipung, Pak. Oh, Cipung ya. Alin, 6 Bu Rosalin. Oke, baik. Ya, Ya. benar. Siap ya? Siap. Ya, oke. Ya, nomor 1 Bu Lince, siap-siap. Haleluya. Iya, Pak. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tadi ya kita belajar ya hati yang berdoa. Nah ini, jadi kita berdoa ini langsung, tembak langsung ke jantungnya ya. Oke, kita akan lihat ya. Ya, silakan Bu Lince yang paling atas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. Terjadilah. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, Ibu Puspita. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga lewat Tuhan di CRCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Oke. Pak Romli Halomuan Lubis. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 4, Cipung. Ya, terima kasih Pak Benajon dan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja GEDJ. Amin. Oke, nomor 5. Alin. Amin. Nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Haleluya. Nomor 6 yang terakhir, Ibu Dalam Rosalin. nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Wow, luar biasa. Oke. Ya, mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat memberkati kita semua ya di malam hari ini. Oke, kita latihan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Oke.
Ya, kita tunggu iklan lewat ini. Oke. Mari katakan sama-sama. Itu kasihnya untuk dunia jemaat sedihnya diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Buatlah dunia bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Terima kasih buat kematian Yesus. Aku percaya dosaku diampuni, sakit penyakitku disembuhkan, aku diselamatkan. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita malam ini, apakah Ibu Lydia Eka atau Ibu Lince, bendara kita, mau menyampaikan sesuatu malam ini? Kalau saya sih ini Pak John, ya, Ya. untuk teman-teman yang masih belum menyelesaikan untuk Natal, saya minta tanggal 30, kalau kita jumpa nanti di rumah Bu Eka, bisa tolong diselesaikan, supaya saya juga mau bayar untuk di restoran. Itu aja Pak John, tinggal cuman sedikit ke orang. Iya. Terima kasih untuk perhatiannya semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Ibu Lydia Eka mungkin mau menyampaikan berkaitan nanti tanggal 30 di tempat Ibu. Ya, gimana Pak John? Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, gimana Pak John? Ibu mau menyampaikan sesuatu yang nanti untuk hari Sabtu di tempat Ibu? Oh, ya mungkin kalau untuk Natalan, yaitu tadi yang disampaikan sama Bu Linca itu, yaitu mungkin sudah jelas ya. Kalau untuk tanggal 30 itu mungkin teman-teman yang pernah pemberkatan nikah mungkin mau datang, silahkan Pak John. Ya. Iya kan, seperti
siapa yang terakhir itu Bu siapa? Oh, Bu Debi Iya, sama Bu Pak Johan. Debi. Ya, Ya. ya, kita undang nanti. Ya. Ya, itu aja Pak John. Oke, terima Ya, kasih terima Bu kasih. Lydia Eka. Ya, kita Ya, doakan ya sama-sama. Ya. supaya acara tanggal 30 dilancarkan semuanya. Amin. Dan Amin. acara tanggal 15 juga dilancarkan ya. Oke, Amin. semua Iya. kita hadir dengan sukacita ya. Senang Iya. sekali nanti di acara tanggal 30 Pak Cifung bisa datang sama Pak Daska ya. Oke. Iya, pendeta. Tuhan, amin ya. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini pastikan kuasa Tuhan sedang dicurahkan atas kehidupanmu. Aku berkata semua yang hadir pada malam ini yang hatinya melekat dengan Tuhan. Tuhan berikan engkau hati yang berdoa, hati yang bersyukur, hati yang percaya. Dan ketahuilah mujizat-mujizat ajaib yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau dengar, yang belum pernah engkau pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hatimu, yang belum pernah engkau doakan itu Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Aku berkata malam hari ini mantapkan hatimu, karena Tuhan sendiri akan menyelesaikan persoalanmu. Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga. Bahkan Tuhan akan mencurahkan berkatnya di dalam kehidupanmu. Semua engkau yang membuka usaha apapun bidang usahanya, baik lewat makanan, minuman, usaha apapun, Tuhan akan membuat engkau diberkati. Engkau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, dibuat Tuhan berhasil, tidak akan gagal, dibuat Tuhan beruntung, tidak akan rugi, dibuat Tuhan mengalami kemunjuran, bukan kemalangan, dibuat Tuhan tetap menjadi kuat dan tidak lemah, engkau tetap sehat dan tidak sakit, engkau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bahkan Tuhan akan perintahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan ketahui ini, saudara-saudaraku, Tuhan akan perintahkan orang-orang berdosa untuk mereka yang sudah menimbun kekayaannya, dan waktu Tuhan suruh mereka untuk memberkati engkau. Karena Tuhan melihat hatimu melekat dengan Tuhan, hatimu cinta Tuhan, hatimu ingin menyenangkan hati Tuhan, maka engkau akan lihat di dalam perjalanan hidupmu. Saat engkau berjalan, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, untuk menikmati kasih anugerah, menikmati firman, menikmati hadiratnya, menikmati kebaikan Tuhan, bahkan menikmati firman Tuhan dalam nama Yesus. Dan pada saat engkau berjalan, Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, bahkan mematahkan palang-palang besi. Dan ingat ini baik-baik, tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Semua rancangan-rancangan jahat tidak akan pernah bisa terjadi atas kehidupanmu. Sebab Tuhan sendiri akan meluputkan engkau, Tuhan sendiri akan membentengi engkau. Itu janji Tuhan. Selama hatimu mencintai Tuhan, melekat dengan Tuhan, engkau akan lihat anak, mantu, cucumu dimanapun mereka berada, mereka aman di dalam tangan Tuhan. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu risaukan akan kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka di dalam nama Yesus. Dan semua yang engkau rindukan itu Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Tuhan berkati semua yang hadir pada malam ini. Bahkan mujizat kesembuhan sudah terjadi bagi Ibu Weli Hukubun, Ibu Yeti, Ibu Onggyo Kim, Pak Darmawan Lim, Ibu Lince, Ibu Lydia Eka, Ibu Andri Marantiga, Ibu Rosalin, Ibu Marta, bahkan Baririn, Ibu Puspita Alin, Pak Lubis. Oh Tuhan, bahkan juga Cifang Fanglai. Tuhan akan memberkati semua yang hadir malam ini. Aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Supaya kau tahu bahwa Tuhan engkau sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sekarang angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, Ibu Atanasya dan tim yang akan melayani. Dan berkati kebaktian malam ini juga Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani. Berkati juga ibadah besok siang, ibadah doa mujizat, kami percaya mujizat-mujizat ajaib sedang terjadi di sana. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya cucu Bu Ong juga yang ada di Australia aman dalam perlindungan Tuhan. Orang tua yang punya cucu dimanapun mereka berada, Tuhan akan melindungi semuanya. Dalam nama Yesus, memberkati Pak Darmawan Lim untuk kuliner Panuela, Tuhan berkati semuanya. Yang punya brand, merek apapun yang engkau kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Kristen, doa-doanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Bu Eka.
Terima kasih Pak John, Tuhan semuanya. Ya, Bantuannya, makasih. Tuhan Kalau kalian berkati selalu Om Bang Yopi, makasih. Pak Darmawan, Ya, Lydia, Malam. Lydia, Pak Darmawan, Makasih semuanya. Bu Rosalin. Bu Meliawati, Ya, Bu Ananova, terima kasih ya. Sampai jumpa Bu Yenti. Bu Ananova, Besok pagi. Mediawati, Darmawan, Shalom buat Shalom. Praise God. Bu Bu Weli, Willy. Shalom, Bu Willy. berkati. Semangat Bu Weli. Semangat Bu Weli. Sekali lagi. Cipung, salam buat Pak Daska Iya, ya. Bu Puspita, Bang Lai, berkati. semangat buat Bang Salim. Lai. Ya, terima kasih. Ya, Terima oke. kasih. Ya, Bu Puspita. Pak Pendeta John. Ya, Cipung, gimana Ya Cipung? itu si Siana tadi malam saya telepon dia mau ikut Natal ya sama Kim. Oh ya, nanti daftar ke Bulince ya. Ya. Ke bendahara kita. Oke. Itu Siana. Ya. Soalnya tadi malam saya bel sama Om Kim, kita berdua ini Siana senang. Oh ya. Nanti siapa lagi yang belum kita telepon. Ya, Cipung ya. Ajak teman-temannya. Andi udah daftar belum Andi? Andi sama Angel. Ya, Andi sama Angel. Nanti di follow up. Ya, nanti di follow up ya. Ya, di follow up semua yang belum. Ya. Oke. Tuhan Ya, berkati terima kasih, Yeti. Cipung. Tuhan berkati Yeti. Ya, bye. Bye, Bu Rosalin. Ya. Semangat ya teman-teman semua. Cinta, Pak John, Tuhan berkati. God bless you. Selamat istirahat. Istirahat Kita ya. nanti Lekker slapen. Mereka. Oke, dadah. Amin. Bye-bye. Yeti. Makasih. Sayonara. Sayonara. Amin. Sayonara, Bu Yeti. Meliawati. Amin. 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 Ya.